Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar nih kalian? Sehat-sehat semua nggak? Sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Hari ini siapa yang nggak masuk atau udah hadir semua? Kayaknya hadir semua ya. Iya, sudah hadir semua, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi mengenai teks prosedur. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar nggak apa itu teks prosedur? Atau udah pernah tahu gitu? Belum, Pak. Emang apa teks prosedur? Nah, teks prosedur itu merupakan teks langkah-langkah ya yang dibuat untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, itu namanya prosedur. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi, Bapak akan membacakan kompetensi inti ya. Yang pertama yaitu menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yang mencakup toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian memahami pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian selanjutnya yaitu mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kompetensi dasar kalian mengikuti pembelajaran ini yaitu ada 2, kompetensi dasarnya 3.5 yang berisi mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Kemudian kompetensi 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Baik, kita masuk ke materi ya sekarang. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa pengertian teks prosedur menurut para ahli. Yang pertama, menurut Knapp dan Watkins. Mereka mengemukakan teks prosedur ialah teks yang bertujuan untuk memberitahukan orang mengenai bagaimana suatu hal dilakukan menggunakan bahasa, ajakan, atau persuasi. Kemudian, menurut Keraf, yaitu teks prosedur merupakan urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan menurut Kosasi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Nah, jadi dari beberapa pengertian di atas, kita dapat tarik kesimpulan nih, bahwa teks prosedur itu adalah sebuah teks yang dibuat untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu dengan langkah-langkah yang sudah tersusun. Baik, selanjutnya ada struktur teks. Nah, tentu dalam sebuah teks memiliki sebuah struktur agar teks tersebut dapat jelas dan sesuai dengan tujuannya. Nah,
Untuk struktur teks prosedur sendiri ada 4. Yang pertama yaitu berisi tujuan, material atau bahan-bahan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, dalam tujuan ini berisi penjelasan mengenai mengapa nih teks prosedur itu dibuat, untuk apa gitu misalnya. Nah, kemudian dalam material atau bahan-bahan berisikan apa saja yang diperlukan untuk membuat sesuatu tersebut. Kemudian langkah-langkah tentunya pasti ada di sebuah teks prosedur, karena ini kan prosedur ya, untuk membuat sesuatu gitu, pasti ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini berisi tentang bagaimana kita melakukan sesuatu tersebut. Ada urutan-urutannya. Untuk penegasan ulang, ini menjelaskan kesimpulan untuk apa teks tersebut dibuat dan tujuannya. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Nah, untuk teks prosedur ini memiliki beberapa kaidah kebahasaan. Terdapat 7 kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif, kemudian menggunakan kalimat deklaratif, selanjutnya menggunakan kalimat interrogatif, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan verba material dan tingkah laku, adanya partisipan manusia, serta bilangan penanda. Nah, kalimat imperatif kalian tahu nggak apa itu kalimat imperatif? Nggak tahu Pak, apa tuh? Nah, Bapak jelaskan sedikit ya. Kalimat imperatif itu merupakan kalimat ajakan atau suruhan. Kan teks prosedur ini kan langkah-langkah, tentunya pasti akan memberikan arahan dengan jelas agar sesuatu tersebut dapat tercapai. Nah, kemudian ada kalimat deklaratif untuk menjelaskan sesuatu, kemudian kalimat integratif yaitu kalimat tanya. Konjungsi temporal itu kayak mengenai waktu, misalnya lalu, menggunakan kata lalu, kemudian, setelah itu, begitu. Nah, untuk verba material dan tingkah laku, verba material itu kita berkaitan dengan sesuatu yang kita lakukan, seperti misalnya dalam teks prosedur ya, kayak masaklah ubi itu. Nah, itu verba material. Untuk yang tingkah laku itu seperti tunggulah selama 15 detik sampai mie itu matang, misalnya begitu. Nah, partisipan manusia ini kata-katanya yang digunakan seperti aku, kamu. Jadi kamu bisa memasukkan ini ke dalam panci sebelum matang. Kemudian ada bilangan penanda. Nah, bilangan penanda itu kayak biasanya dalam langkah-langkah. Misalnya yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Tuh. Selanjutnya jenis-jenis teks prosedur. Nah, untuk teks prosedur sendiri ini ada 3 jenis. Yang pertama teks sederhana, teks protokol, dan kompleks. Nah, untuk teks prosedur sederhana ialah teks yang menyajikan cara atau langkah membuat atau melakukan sesuatu secara singkat, biasanya dalam 2 atau 3 langkah saja. Nah, sesuai dengan namanya, teks prosedur ini sangat sederhana, jadi sangat simple bisa dibilang itu. Jadi hanya sedikit saja gitu langkah-langkahnya, tidak terlalu banyak. Kemudian teks protokol. Teks protokol adalah jenis teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Biasanya urutan dalam teks ini bisa dilakukan tidak sesuai urutan. Nah, jadi teks prosedur yang protokol ini tuh urutannya tidak terlalu panjang, cuma kita bisa melakukannya tidak sesuai gitu. Tapi ujung-ujungnya bakal jadi juga, walaupun tidak sesuai, tapi hal yang ingin kita lakukan akan terjadi juga. Gitu.
Kemudian ada yang teks prosedur kompleks. Sesuai namanya, jenis teks prosedur ini lebih kompleks karena memiliki banyak langkah. Biasanya langkah-langkah dalam teks prosedur disajikan berjenjang dan disajikan sangat panjang. Jadi teks prosedur ini sangat panjang sekali. Baik, sebelum baca kesimpulan, Bapak akan memberikan beberapa contoh teks prosedur yang dapat kalian lihat. Bentar, Bapak akan bikin. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, di sini ada teks cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, ini termasuk dalam teks prosedur apa nih? Jenisnya. Kan tadi ada yang sederhana, protokol, dan kompleks. Nah, ini termasuk kemana nih? Buat kalian. Sederhana, Pak. Nah, ya betul. Kenapa ini disebutnya teks prosedur sederhana? Karena hanya ada bahan sama langsung langkah-langkah, Pak. Ini cukup singkat ya, jadinya bisa disebut teks prosedur sederhana. Nah, kemudian, ini ada nih, resep membuat bihun goreng. Ini termasuk dalam apa nih jenisnya? Teks prosedur apa? Gimana? Ini termasuk dalam apa jenisnya? Kompleks. Ya, betul. Karena di sini sangat lengkap ya, dari bahan, taburan, Oke, baik. Bapak rasa kalian sudah paham ya mengenai materi teks prosedur. Nah, Bapak sekarang minta tolong untuk dibacakan kesimpulannya. Nah, Syahrul bisa tolong dibacakan kesimpulannya? Jadi di sini saya akan menjawab kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan yang menjadi ciri-ciri kasusnya, seperti menggunakan kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, konjungsi temporal, verba material, dan tingkah laku, partisipan manusia, dan bilangan penanda. Baik, terima kasih Syahrul karena sudah membacakan kesimpulan. Oke, Bapak, sebelum kita akhir ya pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin memberikan kalian tugas yang dapat kalian kerjakan, yaitu Bapak meminta kalian untuk membuat satu teks prosedur, entah itu sederhana, protokol, maupun kompleks. Kalian bisa pilih salah satu dari itu dan bisa dikumpulkan besok hari ya. Baik, Pak. Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Oke, yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kembali kasih Pak Dita.